Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Bapak narasumber yang kami hormati, Bapak-bapak hadirin sekalian, kita pada sesi yang kedua ini akan membahas topik yang sama, yaitu bagaimana cara memahami nas, sebab perbedaan pemahaman nas, dan bagaimana menyikapinya. Dalam membicarakan masalah nas, teks, apakah itu teks dari Al-Quran ataukah itu teks dari As-Sunnah, atau itu teks yang dimaksudkan adalah diktum-diktum yang kita temukan berupa produk dari para mujtahidin sebelum kita. Itulah yang kita sebut dengan teks fikih yang ada itu. Tapi saya yakin yang dimaksud itu adalah teks dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara apa yang ada di tengah-tengah kita dalam bentuk produk itu adalah hasil dari pemahaman mereka terhadap teks Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Al-Ghazali ketika membicarakan masalah yang sedang kita kaji ini, ada beberapa judul. Yang pertama menyebutnya dengan Turuq Istinbatil Ahkam Minan Nusus. Ada yang menyebutnya dengan istilah lain, Dilalatul Alfaz Alal Ahkam. Yang mengedepan, kalau kita buka referensi usul fikih, itu antara jumhur dengan Hanafiyah. Jadi 3 imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal di satu sisi, dan Imam Abu Hanifah di sisi lain, beberapa pengikutnya yang sering kita sebut dengan Hanafiyah. Nah, Imam Al-Ghazali menyebut masalah ini dengan Umdatu Usul. Jadi artinya tiangnya. Kenapa? Beliau katanya li'anna muhimmatal mujtahidin itu iktibasul ahkam min usuliha. Wa amalul mujtahid itu yatatallabu fahmun nas wa dilalatuh. Maka tidak mungkin seseorang untuk memahami nas kalau dia tidak mengerti usul dari dilalatul alfaz. Nah, kalau kita berbicara dilalatul alfaz, maka kita harus memulai dulu dari satu teks, apakah itu Al-Quran ataukah As-Sunnah. Itu pasti dia mengandung beberapa kemungkinan. Saya ada catat di sini dari berbagai referensi. Itu paling tidak ada 7 kemungkinan dari satu teks itu. Apakah itu Al-Quran ataukah itu As-Sunnah? Yang pertama, apakah teks itu menunjuk kepada maknahul asli alladzi wudi'a lahu ulama al-lughah. Jadi para ulama bahasa sudah menetapkan itulah maksudnya, nggak ada maksud yang lain. Atau yang kedua, sebaliknya, fi ghairi makna alladzi wudi'a lahu. Bukan dia untuk itu, tapi untuk yang lain. Yang ketiga, kemungkinan di dalam teks itu sendiri ada semacam tafawud. Yang keempat, bisa juga teks itu menunjuk kepada satu hukum, tapi hukum itu dipahami dengan berbagai cara pemahaman. Apakah dia disebut dengan ibaratun nas, ataukah isyaratun nas, ataukah disebut juga dengan
dilalatul iqtida yang harus ada takdirnya, ataukah juga sering disebut dengan yang tersirat, bukan yang tersurat. Itulah yang melahirkan mafhum al-mukhalafah. Kemudian yang kelima, kemungkinan yang terjadi dari teks itu, dia menunjuk pengertian yang khusus yang disebut dengan khas, atau sebaliknya dia menunjuk kepada yang umum, yang am, atau dia menunjuk kepada sesuatu yang tertentu juga yang disebut dengan umur muayyanah. Nah, bagaimana cara memahami ini? Maka itulah yang disebut dengan nanti dengan dilalatun nas. Jadi ada amr, maka amr lahu dilalatuhu alal ahkam. Ada nahi lahu dilalatuhu alal ahkam. Ini kalau kita bahas satu sisi saja, itu satu disertasi. Al-amru wa dilalatuhu alal ahkam. Kita temukan ada 21 dilalah dalam teks itu. Maka tidak semua perintah itu adalah wajib. Tapi perintah juga terkadang dia berbentuk doa. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ighfir. Doa. Atau yalit tahqir. Dzuk misalnya, innaka antal azizul hakim. Rasakan. Nah, semuanya ini akan mengantarkan kita untuk memahami satu hukum. Maka tidak bisa kita, kalau tidak kita pahami secara benar dari teks itu. Maka ketika pemahaman kita keliru, maka hasilnya pun akan keliru. Ketika pemahaman kita benar, maka hasilnya juga akan benar. Nah, standarisasinya apa? Standarisasinya apa? Inilah pembahasan usul fikih. Yang pertama kali menulis tentang itu yang disebut dengan al-bayan itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Maka sampai sekarang tidak ada tokoh yang mampu untuk mengungkap itu dari teks-teks yang ada dalam buku Ar-Risalah. Sudah berapa disertasi itu? Satu fakroh saja itu menjadi satu disertasi. Menunjukkan betapa dalamnya untuk memahami sebuah teks itu. Nah, berangkat dari itu semua, kita yakini pula bahwa tidak ada wahyu, apakah itu Al-Quran ataukah itu As-Sunnah, yang hampa kultural. Artinya tidak ada ayat Al-Quran yang diturunkan di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada manusianya. Tidak mungkin. Nabi juga tidak mungkin berbicara. Tidak ada yang diajak, tidak ada yang diajak bicaranya, tidak mungkin. Maka dari sini muncullah kajian-kajian yang disebut dengan asbab, syuru', mawani' dalam usul fikih. Tapi dalam ilmu pengetahuan yang secara umum itu yang disebut dengan kajian historis, sosiologis, antropologis. Dalam ilmu Al-Quran itu sering disebut dengan asbabun nuzul. Dalam ilmu hadis disebut dengan asbabul wurud. Kendalanya adalah apakah semua ayat itu ada sababun nuzulnya? Yang jumlahnya 6.236 itu. Begitu juga sebaliknya, apakah hadis Nabi yang jumlahnya diperkirakan 850.000 itu semuanya juga ada asbabul wurudnya? Kalau orang membaca asbabul wurud yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti rahimahullah, ulama abad ke-10 yang kita jadikan sebagai rujukan, yang wafat 911 Hijriah.
Maka asbabul wurud yang ditulis oleh beliau hanya 97 hadis saja. Baru 97 beliau meninggal dunia. Jadi kalau itu yang dijadikan rujukan, terlalu minim saya kira untuk dikatakan sebagai asbabul wurud. Maka Al-Husaini 2 abad sesudah itu muncul, menulis sebuah karya namanya Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadis An-Nabawi Asy-Syarif. Memuat lebih dari 1371 sababul wurud. Tapi para ulama mengatakan bahwa asbabun nuzul, asbabul wurud itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kalau kita menggunakan istilahnya Abu Syahbah, Muhammad Abu Syahbah, beliau mengatakan ada yang namanya ibtidai, ada yang namanya sababi. Berangkat dari keyakinan tadi itu pasti ada. Tapi tidak boleh dia disebut sebagai sababun nuzul, dan itu tidak boleh juga disebut sebagai wurud. Itulah yang kita kenal dengan riwayatan. Jadi dalam memahami teks nanti, ketika kita tidak menemukan sababul wurud, sababun nuzul, riwayatan, itu tidak boleh kita ijtihad di dalamnya. Diperkirakan ayat ini turun, konon kabarnya ayat ini turun, itu haram hukumnya. Imam Al-Wahidi secara jelas mengatakan itu dalam karyanya Asbabun Nuzul. Kata beliau, la yahillu al-qawlu fi bayani asbabi nuzulil kitab illa birriwayati was-sima' mimman syahadut tanzil wa 'araful asbab wa bahathu an ilmiha wa jaddu fit talab. Itu teksnya, la yahillul qaul. Jadi artinya tidak ada kompromi di sana. Maka sababun nuzul yang riwayatan itu tidak ada ijtihad di dalamnya. Nanti dalam perjalanannya, ketika teks itu kita temukan, ternyata riwayat yang sampai kepada kita juga berbeda. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nanti ilmunya sendiri lagi. Namanya at-ta'arud wa tarjih. Jadi kalau ada yang sahih, satu yang dhaif, jelas kita gunakan yang sahih. Tapi kalau semuanya sahih, bagaimana? Itu tadi disebutkan sudah. Al-jamu wa taufiq, an-nasakh, at-tarjih. Ada yang menggunakan at-tarjih duluan, silakan. An-nasakh duluan, silakan. Itu metode yang ditawarkan oleh para ulama. Nah, para pakar mencoba untuk menghimpun semuanya itu menjadi satu buku. Maka muncullah buku Al-Adillah Asy-Syar'iyyah, At-Ta'arud fil Adillah Asy-Syar'iyyah wa Wujuhut Tarjih Bainaha. Karyanya Badran Abul Ainin Badran, atau karyanya Ibrahim Al-Hafnawi, At-Ta'arud wa Tarjih. Nah, di dalam perjalanan selanjutnya kita temukan bahwa teks itu di samping dia menunjuk kepada am, pada khas, kemudian ada juga nanti mustarak, kemudian ada hakikah, ada majaz. Maka dia juga ada teks yang menunjuk kepada hukum itu secara mubasyaratan. Itulah yang disebut dengan al-amru an-nahyu. Tapi di dalam memahami juga itu tidak semudah apa yang kita sampaikan tadi. Nah, disinilah perdebatan antara jumhur al-usuliyin dengan al-Hanafiyah. Hanafiyah membuat semacam satu metrik, ya, kalau kita sebut metrik, ya, berbicara tentang al-bayan di situ. Yang tujuannya adalah izharul ma'ani wal ahkam.
Ada yang mereka sebut dengan bayanut takrir, ada yang disebut dengan bayanut tafsir, ada yang disebut dengan bayanut taghyir, ada yang disebut bayanut tabdil, dan ada juga yang disebut dengan bayanut darurah. Kalau kita cermati, ini sebetulnya bahagian dari kajian yang dilakukan oleh jumhur juga. Hanya redaksi yang berbeda, karena metode yang ditawarkan itu cukup unik. Maka disinilah disebutkan, kalau kita sudah berbicara nanti kepada bayanut darurah, maka kita berbicara tentang fi hukmil mantuq dan fi hukmil maskut. Maka bagaimana posisi maskut di situ, itu mereka rinci lagi. Jadi kalau kita baca ulang-ulangi, insya Allah kita bukan lebih mengerti, tapi lebih bingung. Kenapa? Karena teks sudah dibawa kepada metode pemahaman. Nah, ketika teks sudah dibawa kepada metode pemahaman, dia pasti akan menghasilkan satu hasil. Itulah yang disebut dengan hukum. Nah, mereka bagi di sini. Pembagian lafaz itu dilihat daripada dilalahnya terhadap makna. Bihasabi dilalatihi alal makna. Dibagi yang pertama mereka katakan bi'tibari mawudhi'a lillah, apa adanya saja, maka dia akan muncul khas, am, mushtarak dan muawwal. Yang kedua bi'tibari isti'malil lafzi fil ma'na, penggunaannya bukan dilalahnya, maka dia akan muncul nanti al-haqiqah, al-majaz, as-sarih, al-kinayah. Yang ketiga bi'tibari dilalatil lafz 'alal ma'na bihasabi zuhuri al-ma'na wa khafa'i, maka akan muncul nanti di situ namanya az-zahir, an-nas, al-mufassar, al-muhkam. Kemudian yang khafi, yang khafa tadi itu akan muncul lagi namanya al-khafi, al-mushkil, al-mujmal, al-mutasyabih. Ini semuanya menjadi bahagian kajian itu. Yang keempat, bi'tibari kaifiyati dilalatil lafz 'ala ma'na wa tariq fahmil murad min al-lafz. Itulah yang disebut dengan ibarah, isyarah, kemudian dilalah dan iqtida. Ini mengedepan di kalangan Hanafiyah. Nah, kita harus tahu semua istilah-istilah ini, baru kita bisa menangkap apa pesan teks itu yang ada taksirnya dalam hukum. Kalau tidak, kita akan memahami pemahaman yang keliru. Saya ambil semacam contoh mungkin yang akan mengantarkan kita kepada perdebatan panjang. Kalau kita memahami satu teks, apakah pemahaman kita itu sudah disebut dengan al-qat'u wal yaqin, atau sebatas dia al-dhann saja? Nah, sekarang batasan yang dikatakan teks itu memberikan makna yang qat'i, apakah selama teks itu la yahtamilu ta'wil wa yahtamilu hadzal makna fahs duna ghairihi minal ma'ani. Ini nanti perdebatan panjang lagi. Kenapa? Karena teks itu ketika kita angkat untuk sebagai sumber istinbat kita, maka dia akan berfungsi sebagai dalil. Dalil itu kalau secara bahasanya al-hadi ila syai' atau al-muwassilu ila syai'. Tapi ketika kita angkat dalil itu secara istilahi, usuliyun mengatakan yang disebut dalil itu harus benar, tidak boleh salah. Ma yumkinu at-tawassul ila sahihin nazar. Jadi ada sahihin nazar,
ala hukmin syar'iyyin ijtihadi ala sabilil qat'i wal dhanni. Nah, Hanafiyah di sini katakan tidak ada yang sifatnya dhanni di sini. Kalau dalil dia sifatnya harus qat'i, pasti menunjuk ke situ. Saya ditanya oleh seseorang, apa hukumnya salat? Dia katakan wajib. Ma daliluka ala anna salata wajibah? Dalilnya apa? Lalu dia baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita katakan salah. Kalau dia katakan ini kan dalil. Betul dia dalil dari ayat. Tapi dia salah dalam istinbat. Yang ditanya sholat, dalilnya puasa. Ya, kalau bahasa kita kepinteran namanya. Nah, lebih jauh daripada itu, nanti ketika kita sampai kepada bahagian yang terkait dengan khos itu sendiri dari teksnya itu sendiri, maka kita akan bertemu istilah lain. Apa yang disebut dengan mutlak, apa yang disebut dengan muqayyad. Apakah dia hamlul mutlak alal muqayyad, apa hamlul muqayyad alal. Ini kembali lagi kita berhadapan dengan Hanafiyah lagi. Ya, jadi kita pada jumhur katakan hamlul mutlak alal muqayyad aula min hamli. Tapi Hanafiyah nanti mengatakan sebaliknya. Jadi ada batasan. Nah, dari sini juga itu akan mengantarkan kepada kita satu pemahaman. Jadi kalau saya membaca ayat 89 dari surah Al-Maidah misalnya, saya temukan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum ma aqadtumul ayman fakaffaratu it'amu 'asharati masakin. Berhenti di situ. Kalimat asyarah. Tapi begitu ada min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah, maka di sini masuk nanti asyarat basaki min awsati ma tut'imuna ahlikum, itu ada takwilnya di situ. Tafsirnya ay fil qillati wal kasrah yurja'u ilal urf. Kalau begitu al-makna al-urfi juga mempunyai peran. Maka kata Hanafiyah, kata usuliyun, hakikah itu sendiri ada hakikah lughawiyah, ada hakikah syar'iyah, ada hakikah urfiyah khassah, ada hakikah urfiyah amma. Majaz juga ada majaz al-lughawi, ada majaz syar'i. Inda ta'arud itu pasti yang didahulukan adalah syar'i. Nah, kesimpulan kita nanti dalam memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah, dikatakan pemahaman itu benar apabila dia sesuai dengan pemahaman bahasanya. Kalau dia jauh dari pemahaman bahasanya, inilah yang menjadi permasalahan. Maka dalam dunia tafsir itu ada namanya tafsir isyari, tafsir sufi. Al-Quran bisa dipahami dari makna zahir. Kita rujuk qawamis al-lughah, kita akan temukan itu. Tapi begitu dia maknan batin, yang berbicara bukan akal lagi, bukan bahasa lagi, tapi yang berbicara adalah ashabus suluk. Nah, ashabus suluk yang satu dengan yang lain berbeda. Maka kesimpulannya, teks Al-Quran ada yang memang harus dipahami apa adanya, ada yang membuka peluang untuk perbedaan. Itulah yang banyak kita temukan. Al-Qur'annya tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah, dan tidak pernah berkurang huruf-hurufnya. Yang 323.671 huruf itu tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Begitu juga kalimat-kalimatnya yang jumlahnya 77.934, tidak pernah berkurang satu kalimat pun. Tapi di dalam memahami teks itu dengan nawazil yang ada, qadaya yang senantiasa mustajiddah,
maka diperlukan satu pemahaman. Maka teks itu didekati dengan apa? Dengan kiaskah dia, dengan apa semuanya, itulah yang kita sebut dengan ijtihad. Itu mungkin pengantar dari saya. Iya. Dari saya. Nah, sekarang NU bagaimana gitu? NU jelas tidak akan keluar dari mazhab 4 itu. Apakah itu jumhur, itu yang didahulukan, ataukah itu Hanafiyah? Tidak akan keluar itu dalam manhaj istinbatul ahkam. Karena saya yang nyusun metode istinbat hukum di kalangan NU itu. Tapi ketika kita berbicara teks, ketika permasalahan kasus yang diangkat untuk dicari hukumnya tidak ditemukan secara tekstual dalam al-masadir al-fiqhiyah al-qadimah al-mu'tamadah, maka yang diambil itu adalah manhaj istinbat yang ada itu. Jadi manhaj ijtihad yang ada itu tidak selamanya dia qauli. Kalau ada qauli itu lebih bagus, manasuhu. Tapi kalau tidak, kita istinbatnya itu berdasarkan manhaji. Ini yang harus kita kembangkan. Yang kedua, ini sekedar saran saja. Kajian kita semacam ini sudah baik. Dan orang sudah dahulu berangkat itu. Kita sudah ketinggalan kapal sebetulnya. Studi fikih di Indonesia masih studi alal mazahibil arba'ah. Di Timur Tengah sudah kajiannya alal mazahibil samaniyah. Sudah 8. 8 itu ditambahkan Zahiriyah, ditambahkan Syiah tadi itu. Ya, Syiah tadi ada Imamiyah, Ja'fariyah, Zaidiyah. Ya, Zaidiyah. Ibadiyah kita ada sendiri. Ibadiyah itu di mana? Di Oman. Oman itu ada aliran ini dan berkembang pesat dia dengan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Jadi selama kajian fikih kita masih alal madzahibil arba'ah, maka cakrawala berpikir kita itu masih hanya ke situ. Ketika ada muncul kasus yang dibawa oleh selain yang 4 itu, maka dianggap itu sesuatu yang aneh. Padahal itu juga bahagian daripada istinbatul ahkam minan nusus. Nah, yang menjadi permasalahan berikutnya itu adalah masalah takwil. Nanti apakah bisa dia ditakwil atau tidak? Nah, kita nanti disitulah yang disebut dengan muhkamat wa ukharu mutasyabihat itu. Ya, dan ini mungkin akan dibahas oleh saudara kita nanti di sebelah kita. Perlu tidak takwil? Kalau perlu takwil, syaratnya apa? Karena takwil ini bahagian dari pembahasan ilmu Al-Quran, bahagian pembahasan daripada ilmu hadis, bahagian pembahasan daripada ilmu usul fikih. Jadi tidak mungkin kita katakan takwil itu tidak ada, tidak mungkin. Ulama sudah membuat itu. Nah, sekarang takwilnya itu takwil sahih atau takwilnya takwil fasid, takwil qarib atau takwil ba'id. Ini yang dipermasalahkan dan sampai sekarang masih terjadi perbedaan. Jadi NU tetap dalam pedomannya mengacu kepada mazahib arba'ah dan lebih khusus dia mengacu kepada Syafi'i. Jadi selama teks mazhab Syafi'i itu ada, maka itulah yang didahulukan. Kemudian yang kedua, sekarang NU juga bersyukur karena referensi-referensi fikih Syafi'i masa lalu yang masih dalam maktub itu sekarang sudah tercetak. Jadi bapak-bapak kiai bisa memiliki Nihayatul Matlab fi Dirayatul Mazhab lil Imam Al-Haramain. Saya ketika nulis disertasi itu masih dari mikrofilm itu, Pak ya. Masih dari mikrofilm saya cari. Ada satu kasus berbicara masalah sholat. Kenapa? Satu kasus saya contoh saja dalam memahami teks.
hadis yang berkaitan dengan sholat itu 90% sahih. Karena ro'aitu fi'liyah semuanya. Tapi ketika berbicara, ada hadis yang berbicara tasyahud saja. Ada yang bicara takbiratul ihramnya saja. Tapi hadis yang paling panjang itu adalah hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Ketika kita berbicara tasyahud, tawarruka fil awal waftarasya fil tsani. Jadi tawarruk kalau salatnya 4 rakaat, iftiras fil tsani. Alasannya apa? Untuk memperkuat pendapat Imam Syafi'i itu. Itu saya temukan teksnya di dalam Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab. Kembali kepada apa yang kita bicarakan tadi. Jadi ketika ada hadis, yang satu berbicara mujmal, yang satu berbicara mufassal, fal mufassal muqaddamun 'alal mujmal. Itu Imam Al-Haramain. Jadi dia menunjukkan kepiawaiannya dalam istinbat, menganalisis teks ya, dari hadis-hadis yang ada dengan mengangkat sebuah kaidah usuliyah yang menjadi dasar hukum, sehingga dari kesimpulan saya untuk masalah ibadat khususnya sholat, itu yang paling dekat dengan kebenaran dan paling dekat dengan keabsahannya menurut syurut, alka, sunan, adab, hayat, khusyuk, itu adalah mazhab Syafi'i. Itu hasil kajian saya dari karyanya Al-Mawardi yang disebut dengan Al-Hawi Al-Kabir, yang sekarang dicetak 24 jilid itu. Sekian mungkin dari saya sekedar memancing saja supaya ikannya agak gedean sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak ilmu dan kita akan lebih banyak lagi ilmu ketika kita juga mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin bin Samsudin. Sekedar untuk tahu bahwa beliau selain lulusan Libya juga santri dari Pondok Pesantren Tambak Beras. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya dapat kehormatan bisa duduk pertama dengan Bapak Akil Munawar yang saya cuma lihat gambarnya saja sekarang kurangnya. Dan saya lebih gembira lagi ketemu orang-orang tua, masyayikh, dan juga asatid, orang yang sudah makan garam dakwah itu sampai nggak jadi hasil, saking lama. Dan seperti yang ada di undangan, ini nampaknya menyampaikan visi misi. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Moderator, insya Allah kita tidak saling serang menyerang. Insya Allah. Saya teringat sekali dengan kiai saya, Bapak Kiai Haji Najib, ketika membimbing saya dulu di Tambak Beras Pesantren Tambak Beras. Ya, dari Mesir dapat MML kalau nggak salah. Bahwa ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Jadi walaupun saya sudah melalang buana jauh, kurang lebih 15 tahun keluar dari pesantren, kalimat inilah yang mendasari saya kenapa saya harus memperjuangkan dakwah yang saya yakini ini. Dan sebetulnya kalimat sederhana salafi itu nisbat seperti Syi'i karena orangnya Syiah. Salafi karena mengikuti manhaj salafus saleh. Seperti Sunni karena ikut ahli sunnah. Jadi nggak asing sebetulnya, cuma kadang-kadang media yang bikin asing. Nah,
agar ada satu kalimat saddidu wa qaribu. Alhamdulillah tadi Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Akil Munawar memberikan satu manhaj dalam istinbatul ahkam. Nah, saya akidahnya biar semua kena. Jadi kita akan angkat dua, masadirul istidlal fil aqidah, yang keduanya qawaidul istidlal. Karena ini penting dua-duanya untuk dicuatkan, karena kita punya masdar nggak bisa mengejawantahkan. Pak, soal urusan metil ayat, Masya Allah, tetangga saya tukang judi bisa. Jadi ceritanya begini, ada orang tukang judi berempat, karena nasib perjudiannya kayaknya sudah nggak ketinggalan zaman. Akhirnya di antara temannya, kita rubahlah sekarang perjudian kita agak sedikit modern. Katanya temannya, udah deh ini aja, gak usah aneh-aneh. Kata dia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri yang rubah. Ya itu coba. Tukang judi pakai ayat, Pak. Oleh karena itu Allah memberikan satu patokan, siapa yang boleh ngutak nate ayat, pasang bongkar ayat. Masya Allah, dalam surat An-Nisa ayat 84. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Ini ciri orang awam. Kalau ngadepin masalah baik dalam keadaan damai perang, cerewetnya iya, nyelesain kagak bisa. Itu orang awam biasa. Kalau komentar senturi ini kan lihat, tapi nyelesain kagak bisa. Harusnya kan kita itu punya sifat mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, jadi pegadaian di sini. Alhamdulillah. Semua juga kenal pegadaian ternyata. Nah, walau radduhum ila Rasul ketika masih hidup, wa ila ulil amri, dan ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, ulil amri sebagaimana yang dinukil juga oleh Imam Abu Bakar Al-Mawardi dalam kitab Syarh Sunnah, yang dimaksud adalah al-ulama. Begitu juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsiri ulil amri adalah ulama. Tapi ulama yang rabbani, ulama yang mumpuni, bukan ulam filma. Itu lain kalau ulam filma. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya saya di sini insya Allah dengan begini ini jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu jadi enak nih. Kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim. Dengan pertemuan ini ngilangi pemahaman yang sakit ini loh, yang repot. Yang Quran nggak pernah salah, Pak, yakin kita. Hadis Nabi yang sahih nggak mungkin salah, yang salah pemahaman. Jadi menimbulkan berbagai macam pertikaian, polemik, itu pemahamannya, bukan Qurannya dan bukan hadisnya. Sehingga Imam Syafi'i berkat dia pengalaman dialog sama orang banyak, kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim, sehingga dikatakan seorang ulama dari Qasim Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan berapa banyak kesalahan yang diakibatkan oleh salah faham lebih fatal ketimbang kesalahan yang diakibatkan kebodohan. Nek bodoh gampang ditandani, Pak. Karena nek salah faham itu jahalnya murakkab alias bodoh kuadrat. Oke. Kita meyakini bahwa sumber dalil atau pendalihan akidah itu ada 5. 3-nya primer, 2-nya sekunder. Karena 2 ini sebagai alat bantu, yang 3 alat penentu, sehingga sumber. Yang kedua alat. Yang pertama adalah Al-Quran. Saya kira nggak usah saya jelaskan tentang ittifaq lah. Quran itu dasar, sudah nggak bisa diutak-atik. Final. Yang keduanya sunnah. Nah, kadang-kadang ada miss di tengah orang awam. Sunnah itu dianggapnya yang tidak wajib. Makanya di sini sunnah ada 4 versi menurut ulama masing-masing. Sunnah menurut ulama hadis adalah apa saja yang disandarkan ke Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, akhlaknya, dan juga termasuk bentuk tubuhnya, sunnah. Sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang tidak wajib, maka lawan daripada itu sunnah. Sunnah menurut ulama usul fikih adalah sesuatu yang menjadi sumber bukan dari Quran. Makanya sumber fikih, Quran, hadis, ijma', qiyas, dan sunnah maksudnya. Dan yang selanjutnya adalah sunnah menurut ulama akidah. Inilah yang sebetulnya lawan daripada bid'ah. Makanya ahli sunnah wal jamaah lawannya ahli bid'ah wal furqah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan tanda-tanda orang bahagia
bisa membedakan 3 perkara. Tauhid bedanya syirik, beda jelas. Sunnah beda dengan bid'ah, ahli maksiat dan ahli taat itu beda, nggak mungkin ketemu. Saya kasih contoh kecil aja, nggak ada istilah orang judi pikir, nggak ada. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, nggak ada. Orang sambil judi pikir, nggak ada. Ini menunjukkan bahwa taat sama maksiat nggak bisa kumpul, begitu juga. Cuma nanti pengetahuan tentang itu kayaknya ada mudzakarah yang sifatnya spesifik gitu ya. Intinya pokoknya gini Pak. Kita punya kaidah sama di antara kita wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, sama orang non muslim lakum dinukum waliyadin. Jangan dibalik, sama kita lakum dinukum waliyadin. Sama orang non muslim wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kebalik ya. Nah ini insyaallah kalau mudzakarah ini dikembangkan terus atau ini ketemu insyaallah, pokoknya agama Islam itu kan agama dialogis. Pak, lihat aja Nabi Nuh dikerjai umatnya Nabi Muhammad, tapi tetap mengedepankan ilmiah. Nah, kemudian ada yang ketiganya adalah ijma'. Dan ijma' merupakan satu putusan final sebagai sumber akidah wal fiqih, dua-duanya. Dan ijma' itu di dalam satu qawaid fiqhiyah yang juga di dalam al-asbah wan nadha'ir diturunkan juga, dan beberapa qawaid al-wajiz karangan Abu Zaidan. Dia mengatakan la yunqadul ijma'u bil ijma'. Ijma' enggak boleh dibatalkan dengan ijma', nanti batal-batalan repot. Ini ijma' batalin ini, yuk ijma' lagi, yuk batalin lagi. Rupet. Nah, adapun ucapan Imam Ahmad mengatakan man idda'a al-ijma' faqad kadzab. Siapa yang mengklaim adanya ijma', dia telah berdusta. Maksudnya Imam Ahmad adalah ijma' yang diklaim oleh Mu'tazilah, yang akhirnya sebetulnya tidak ijma'. Karena ketika itu stressingnya kan Al-Quran itu kalamullah, makhluk atau khaliq kan gitu. Makanya Imam Ahmad menggulirkan kaidahnya. Kemudian ini yang menjadi alat bantu, yaitu akal. Telah hadirin sekalian, Bapak Kiai yang saya hormati, saya muliakan, akal merupakan suatu alat bantu. Makanya ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akal buat wahyu seperti mata buat cahaya. Atau artinya dari sekalian, tanpa cahaya mata sesihat apapun nggak akan bisa melihat. Artinya otak sehebat apapun tidak akan bisa mengungkap sesuatu secara rinci, terutama hal-hal yang kaitannya dengan gaib tanpa bantuan wahyu. Sering saya contohkan, kalau kita ditanya kira-kira pintu surga itu terbuat dari kayu apa ya Pak? Yakin nggak ada bisa jawab profesor manapun. Karena kita hanya bisa mengatakan perkara-perkara aqaid atau terutama gaib hanya ada tali wahyu. Tanpa wahyu kita tidak bisa bicara. Inilah sehingga yang dimaksud dalam istilah ikhtilafu, kalau dalam masalah ini ikhtilaf tadad kontradiktif. Kalau masalah furu'iyah tadi ahkam, ikhtilafnya adalah tanawwu, memiliki potensi untuk berbeda pendapat. Makanya kalau di dalam istilah fikih itu sebetulnya adalah bukan masalah hak batil, tetapi adalah rajih wal marjuh, tergantung siapa nanti yang menterjih. Sehingga contoh kecil saja, Imam Ahmad menguatkan sama Imam Malik bahwa menyentuh wanita batal atau tidak, itu kan kaitannya nanti syahwat. Nek syahwat batal, nek orang nggak apa-apa. Nggak peduli wanita itu istrinya mahram atau bukan, pokoknya nyentuh syahwat batal. Tapi Imam Syafi'i pokoknya nyentuh, nempel langsung, batinul kah batal, kan gitu. Ini masalah khilafiyah yang kita sangat harus toleran, tapi toleransinya artinya mana dalilmu? Kalau memang udah ada, silahkan lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah akal. Setelah akal adalah fitrah. Allah membekali kita sejak lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan fitrah ini merupakan suatu bawaan alami yang diberikan oleh Allah yang akhirnya nanti modal untuk menangkap kebenaran. Contoh aja Pak, kalau seandainya sekarang kita melihat orang awam ditanya, kenapa ketika kamu berdoa mengangkat tangan ke atas langit? Ya. Dia akan mengatakan karena Allah di atas, Masya Allah, padahal belum baca hadis. Itu.
Yakin kalau Tuhan itu di mana-mana. Karena nyari Tuhan di sana sini kan. Insyaallah. Sehingga pernah ada satu kajian yang dilakukan oleh Imam Al-Juwaini, dihadiri oleh Hamadani. Dia mengatakan innallaha kana wa huwa ala ma kana. Ya, Allah itu ada di tempat yang di tempat Allah ada dulu sebelum ada arsy. Artinya dia ingin mengingkari ke sana. Ternyata Imam Hamadani mengatakan kepada Imam Al-Juwaini, "Ya Imam, da' al-kalam 'anil arsy." Tinggalkan kita bicara tentang masalah arsy Allah di mana. Kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit? Apa Al-Juwaini? Hayyarani Hamadani. Hamadani bikin saya bingung menjawab. Nepuk-nepuk kepala. Masya Allah. Fitrah. Makanya ada kisah kecil, pernah ada orang Badui mau datang ke tempat penyembahan berhalanya itu. Kemudian Tuhannya dikencingin sama si serigala. Akhirnya si Badui ngejar, kurang ajar lu serigala, kencingi gue Tuhan gue. Kejar. Setelah itu dia sambil ngejar capek, berhenti. Iya ya, Tuhan gue dikencingin serigala kagak bisa membela, nyelamatin dirinya. Gimana nyelamatin gue? Akhirnya udah deh, kalau Tuhan begini kagak layak disembah. Nah itu akhirnya cari Tuhan yang kuat. Inilah fitrah. Kemudian hadirin sekalian, kita akan membahas masalah yang sangat urgent, yaitu bagaimana dakwah ahli sunnati wal jamaah yang kita usung ini dalam berinteraksi dengan dalil tersebut. Jelas itu sepakat sumber kita. Kita memiliki metode untuk berinteraksi dengan dalil tersebut. Dan ini yang berinteraksi otomatis ya, ulama, saya cuma menjelaskan semacam metodologi saja. Yang pertama, ahli sunnati wal jamaah beriman bahwa al-imanu bi jami'i nususil kitab wa sunnah, beriman secara keseluruhan nas-nas yang hadir dari Alkitab wa sunnah tanpa kita harus tolak karena nggak cocok dengan perasaan atau nggak cocok dengan naluri. Kecuali kalau memang ulama tersebut nasnya umum yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ada nas di dalam Al-Quran itu jenisnya dua, Pak. Ada nas-nas yang memang sawabit, dan itu biasanya dijelaskan oleh Allah dengan mufassal rinci. Ada yang nas-nas mujmal, dan ini dihadirkan oleh Allah. Kenapa, Pak? Karena masalah itu berkembang, nas itu terbatas, supaya ulama memiliki kesempatan untuk ijtihad, maka nas-nas yang terbatas ini gunakan untuk menjawab perkembangan-perkembangan yang ada. Kemudian tentang masalah asbabun nuzul, jelas di dalam Quran itu ada asbabun nuzul, tapi kebanyakan dari 6.236 kalau menurut versi Pak Afil Munawar tadi. Tapi saya lebih mengusung pendapatnya Imam Ibnu Katsir, dia mentarjih jumlah ayat itu 6.226 atau 25. Hadirin sekalian, Bapak yang dirahmati oleh Allah, Bapak Yai yang saya sanjung, perlu diketahui bahwa ketika kita sekarang ini menghadapi satu nas Al-Quran dan hadis, maka bobotnya adalah final sami'na wa ata'na. Tapi sami'na wa ata'na kita kalau kaitannya dengan sawabit, hal-hal yang sudah rinci, contohnya warisan, kita sudah tidak ada kesempatan untuk istinbat tadi yang dikatakan la yahil, tidak halal. Soal masalah sekarang yang kaitannya asbabun nuzul itu terbatas, tapi ditegaskan oleh Imam Zarkasi di dalam kitab Al-Burhan di Ulumil Quran, kalau seandainya sekarang ada asbabun nuzul lebih dari dua, itu bukan asbabun nuzul, tapi lebih daripada tafsir terhadap asbabun nuzul. Begitu juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Ahkam juga mengatakan seperti itu. Jika ada sekarang ulama ahli tafsir menghadirkan asbabun nuzul lebih dari satu riwayat, itu bukan asbabun nuzul, tapi lebih bernuansa itu adalah tafsir. Nah, sekarang yang terkait dengan kaidah selanjutnya,
Al-Quran dan Sunnah merupakan satu konsep paripurna, final dan sempurna, mencakup seluruh ajaran Islam, usulan wa furu'an. Artinya, kita untuk menjawab dan membahas masalah-masalah usul dan furu' tidak butuh kitab lain. Makanya ada satu riwayat yang sangat indah, mungkin kita bisa menjadi renungan bersama. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, dan juga Imam As-Suyuti di dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Beliau menuangkan satu riwayat, dan hadis ini disahihkan mauqufan, ya, hasan mauquf. Inna ahmaqal humki wa adallad dalali qaumun raghibu amma jaa bihi nabiyuhum ila nabiyyin ghairi nabiyyihim wa ila ummatin ghaira ummatin. Sungguhnya orang yang paling pandir dan orang yang paling tersesat adalah orang yang membenci apa yang dibawa nabinya, malah pindah kepada nabi yang lainnya dan kepada umat yang bukan umatnya. Makanya konteks al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dan ini dihadirkan Allah dalam surat Maidah, dan sepakat seperti yang dikatakan juga Ibnu Abbas, Al-Maidah adalah surat yang paling akhir, setelah itu nggak ada turun lagi, berarti final. Dengan demikian sempurna dalam makna konsep, tapi pengawalan terus dikembangkan. Makanya ada istilah tajdid. Kita mengenal tajdid karena Rasulullah mengatakan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dina. Sesungguhnya Allah mengutus setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui, artinya bukan memperbarui artinya sekarang mengganti, tapi aktualisasi pengamalan yang sudah mati di masyarakat. Makanya para ulama juga jumhur terutama sepakat memberikan satu tafsiran atau penjelasan, man sanna maknanya adalah man ahya, bukan membikin tapi menghidupkan. Nah, selanjutnya la naskha fil akhbar wal aqaid wal akhlaq. Tidak ada nasakh di dalam masalah berita, dan juga tidak ada di dalam masalah akhlak dan juga masalah akidah. Umpamanya penjelasan ayat tentang surga dinasakh, nggak mungkin. Ini pandangan kita, tidak ada nasakh di dalam masalah kabar. Cerita Nabi Nuh dianulir. Oh nggak jadi, nabinya ternyata bukan Nuh. Tentang masalah akhlak, wah jujur dulu bagus, sekarang nggak perlu. Karena sekarang pada bohong semua, udah kalau gitu bohong itu bagus, ya jujur yang jelek, nggak boleh dinasakh. Dan ini suatu hal yang kita sudah sepakati. Nah, yang paling penting adalah raddut tanazu' ilal kitab was sunnah. Kita wajib mengembalikan perselisihan apapun, karena kita bicara Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, maka harus ada keberanian untuk bersama-sama mencari kebenaran lewat firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, dan juga fa ma ikhtalaftum min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa-apa yang kalian perselisihkan, maka putusan adalah di tangan Allah. Maksudnya di nas-nas yang diajarkan dalam Quran maupun Sunnah.